Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Baik, saya Nanila Sari dengan NIM 2301074 selaku moderator dalam presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai uji toksisitas. Adapun anggota dari kelompok 6 adalah sebagai berikut. Berikut adalah pokok pembahasan materi kami. Yang pertama itu ada uji toksisitas akut dan subkronik dermal. Yang kedua ada uji sensitisasi kulit. Lalu ada uji iritasi mata, uji iritasi akut dermal, dan yang terakhir ada uji iritasi mukosa vagina. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji toksisitas. Uji toksisitas adalah suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi untuk memperoleh data dosis respon yang khas atau aman dari sediaan uji, sehingga data yang diperoleh itu memberikan informasi mengenai derajat bahaya sediaan untuk ditentukan dosis penggunaannya demi keamanan manusia. Nah, jadi uji toksisitas ini sangat penting sebagai landasan atau pendahuluan sebelum kita menguji suatu senyawa tersebut kepada manusia. Uji toksisitas ini memiliki beberapa pengujian seperti uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronik dermal, di mana dari pengujian ini memperoleh data yang dapat menentukan beberapa hal berikut. Yang pertama, potensial suatu senyawa sebagai racun. Maksudnya, derajat bahaya zat uji bila terpapar pada manusia. Lalu yang kedua, mengenali kondisi biologis atau lingkungan munculnya efek toksik. Maksudnya di sini bagaimana kondisi biologis jika terpapar efek toksik tersebut. Lalu yang ketiga, mengkarakterisasi aksi atau efek. Maksudnya mengkelompokkan apakah efek toksik ini termasuk mutagenik, teratogenik, atau iritan. Hasil uji toksisitas tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu zat atau xenobiotik pada manusia, karena uji toksisitas ini dilakukan pada hewan uji. Jadi tidak dapat disimpulkan bahwa hasil dari hewan uji akan sama dengan manusia. Data yang diperoleh hanya memberikan petunjuk adanya toksisitas relatif dan membantu identifikasi efek toksik bila terjadi pemaparan pada manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut merupakan uji yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji dalam waktu 24 jam secara oral dalam dosis tunggal atau berulang. Apabila pemberian dilakukan secara berulang, maka interval waktu tidak kurang dari 3 jam. Prinsip pengujian ini yaitu sediaan uji dalam berbagai tingkat dosis yang telah ditetapkan diberikan kepada setiap hewan uji pada masing-masing kelompok dosis. Parameter yang perlu diamati yaitu munculnya efek toksik dan kematian. Hewan yang sekarat seperti menunjukkan indikasi rasa nyeri, sakit, atau distres dapat segera dikorbankan dan dihitung mati karena pemberian sediaan uji. Hewan uji yang mati selama masa percobaan akan diteliti untuk diulas terkait adanya gejala-gejala toksisitas terhadap organ atau bagian tubuh lainnya. Hewan uji yang masih bertahan hidup selama 14 hari setelah pemberian sediaan uji akan dikorbankan. Uji toksisitas akut oral bertujuan untuk mengidentifikasi toksisitas intrinsik suatu bahan, organ sasaran, kepekaan spesies, mengetahui adanya bahaya yang timbul setelah terpapar zat secara akut, sebagai pedoman dalam menentukan tingkat dosis, merencanakan uji toksisitas selanjutnya,
mendapatkan nilai LD50 suatu zat, dan mengklasifikasi tingkat toksisitas suatu sediaan uji. Uji toksisitas akut dirancang untuk menentukan dosis letal, dosis LD50 suatu zat, dan memberikan petunjuk tentang dosis yang sebaiknya digunakan dalam pengujian yang lebih lama. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu uji subkronik dermal. Uji toksisitas subkronik adalah uji ketoksikan suatu senyawa yang diberikan dengan dosis berulang pada hewan uji tertentu selama 1-3 bulan. Pada uji toksisitas subkronik yang diperhatikan adalah pengamatan pada fungsi organ seperti hati dan ginjal setelah pemberian selama 60 hari. Uji toksisitas subkronik ini disarankan untuk memilih 3 dosis, yaitu 1 dosis yang cukup tinggi, dosis rendah yang diharapkan tidak akan memberikan efek toksik sama sekali, dan dosis menengah. Kadangkala ditambahkan 1 dosis atau lebih untuk memastikan tujuan di atas agar dapat dicapai, dan kelompok pembanding harus diikutsertakan. Lalu selanjutnya, tujuan utama dari uji toksisitas subkronik yaitu untuk mengungkapkan dosis tertinggi yang diberikan tanpa memberikan efek merugikan, serta untuk mengetahui pengaruh senyawa kimia terhadap tubuh dalam pemberian berulang. Uji ini ditunjukkan untuk mengungkapkan spektrum efek toksik senyawa uji, serta untuk memperlihatkan apakah spektrum efek toksik itu berkaitan dengan takaran dosis atau tidak. Uji toksisitas subkronik menyangkut evaluasi seluruh hewan yang bertujuan untuk mengetahui efek patologi kasar dan efek histologi. Uji ini dapat menghasilkan informasi toksisitas zat uji yang berkaitan dengan organ sasaran, efek pada organ tersebut, dan hubungan dosis efek dan dosis respon. Selanjutnya, uji sensitisasi kulit. Uji sensitisasi kulit ini pengujian untuk mengidentifikasi suatu zat yang berpotensi menyebabkan sensitivitas kulit. Lalu prinsip uji ini adalah hewan uji diinduksi dengan dan tanpanya komplet adjuvan atau FCA secara injeksi dermal dan topikal untuk membentuk respon imun. Kemudian dilakukan uji tentang Chelang test. Tingkat dan derajat reaksi kulit dinilai berdasarkan Magnusson dan Kligman. Selanjutnya, uji iritasi mata. Uji iritasi mata ini adalah suatu uji pada hewan uji atau disebut kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah paparan sediaan uji pada mata. Dan prinsip uji iritasi mata ini adalah sediaan uji dalam toksik tunggal dipaparkan ke dalam salah satu mata yang beberapa hewan uji dan mata yang tidak diberi perlakuan digunakan. Lalu derajat iritasi atau kronis dievaluasi dengan memberikan seekor terhadap cedera pada konjungtiva, kornea, dan iris. Baik, selanjutnya yaitu pada peradangan kelopak mata yang menyebabkan bagian tersebut jadi terlihat bengkak dan merah. Kondisi ini dapat terjadi pada kedua mata, dengan kondisi peradangan yang lebih terlihat jelas pada salah satu mata dibanding dengan mata yang lain. Nah, produk yang harus dites itu yaitu kosmetik mata atau maskara, eyeshadow, eyeliner, makeup remover. Terus ada kosmetik wajah itu seperti foundation, blusher, face powder. Terus untuk tanda iritasi pada mata itu seperti merah atau eritema, bengkak atau edema, sakit atau pain, dan panas atau heat. Nah, masalah ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, penyumbatan kelenjar minyak di kelopak mata, atau efek samping dari bahan kimia dalam makeup mata yang tidak cocok dengan kulit. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang uji iritasi akudermal. Uji iritasi akudermal merupakan uji pada hewan atau kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada dermal selama 3 menit sampai 4 jam. Prinsip uji iritasi akudermal adalah pemaparan sediaan uji dalam dosis tunggal pada kulit hewan uji dengan area kulit yang tidak diberi perlakuan berfungsi sebagai kontrol. Tujuan uji iritasi akudermal adalah untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit.
Selanjutnya, itu adalah uji iritasi mukosa vagina. Uji iritasi mukosa vagina adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cara lain. Tujuan uji iritasi mukosa vagina ini adalah untuk mengevaluasi keamanan dari alat-alat kesehatan yang kontak dengan mukosa vagina. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu prosedur uji iritasi vagina. Yang pertama ada penyiapan hewan uji. Hewan uji yang digunakan adalah kelinci albino betina yang sehat dan dewasa. Dengan gelur yang sama, bobot sekitar 2 kg. Jumlah hewan tidak kurang dari 6 ekor. 3 ekor untuk diuji, 3 ekor untuk kontrol. Bila hasil uji meragukan, pengujian sebaiknya diulang dengan jumlah hewan yang sama. Hewan ditempatkan pada kandang individual, satu kandang untuk satu hewan. Sebelum pengujian dimulai, hewan uji diaklimatasi di ruang percobaan kurang lebih selama 5 hari dan dilakukan pemeriksaan pada lapisan mukosa vagina terhadap adanya kelainan seperti pembengkakan atau infeksi, iritasi, dan luka. Hewan tidak boleh digunakan apabila terlihat gejala-gejala tersebut. Hewan dalam kondisi siklus estrus tidak boleh digunakan dalam pengujian untuk menghindari adanya reaksi positif palsu. Yang kedua yaitu penyiapan sediaan uji. Sediaan uji dibuat secara aseptis di dalam lemari aseptis. Berikut adalah bahan uji yang berbentuk ada 3. Yang pertama yaitu bubuk. Bubuk dilarutkan dalam pelarut yang inert. Yang kedua itu cairan. Langsung diaplikasikan atau diencerkan dengan pelarut yang inert. Yang ketiga yaitu film, pipa, tabung, lempeng, dan elastomer. Jika luas daerah sampel tidak dapat ditentukan, maka digunakan 100 mg elastomer atau 200 mg plastik atau bahan lain untuk setiap 20 ml cairan ekstraksi. Media ekstraksi dapat menggunakan larutan NaCl fisiologis atau minyak zaitun. Ekstraksi dilakukan dengan cara pemanasan campuran bahan dan dalam media dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama lebih kurang 2 jam atau dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian ekstrak didekantasi dan disimpan pada suhu kamar 30 derajat Celcius. Ekstrak digunakan maksimal 24 jam setelah ekstraksi. Terhadap kontrol dilakukan hal yang sama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan prosedur uji iritasi mukosa vagina yang selanjutnya yaitu cara pemberian sediaan uji. Nah, sejumlah 1 ml sediaan uji dipaparkan pada lapisan mukosa hewan uji menggunakan kateter atau spuit injeksi dengan sonde tumpul. Dilakukan 5 kali pemaparan berturut-turut dengan selang waktu 24 jam. Hal yang sama dilakukan terhadap hewan kontrol menggunakan media ekstraksi. Jika hewan uji mengeluarkan urin, maka pemberian larutan uji diulang 10 menit kemudian. Nah, prosedur yang selanjutnya yaitu pengamatan. Pada 24 jam setelah paparan sediaan uji yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, diamati jaringan vaginal dengan cara membuka vagina dan perineum untuk melihat adanya eritema, eksudat, dan udema. Bila ditemui adanya eritema, eksudat, dan udema yang parah, maka hewan langsung dikorbankan dengan cara yang sesuai dengan prosedur pembunuhan hewan uji, serta diperiksa jaringan vaginal secara mikroskopis, maka pengujian dianggap selesai. Uji dihentikan saat ditemukan eritema dan udema yang parah, meskipun waktu pengujian selama 5 hari belum tercapai. Bila tidak ditemukan eritema, eksudat, dan udema yang parah, uji dapat dilanjutkan sampai hari kelima. Kondisi hewan uji seperti kematian, tanda-tanda keracunan, perubahan perilaku, diamati dan dicatat setiap hari sepanjang periode penelitian. Berat badan sebelum dan sesudah pengujian juga harus dicatat. Baik, demikianlah presentasi kami pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.